Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan inayahnya serta taufik dan hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kembali langkah kita untuk bisa berkumpul di salah satu tempat, di salah satu masjid yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkahi ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan sebagaimana biasanya kita akan lanjutkan dengan kajian subuh kita. Dan kita masih membahas tentang permasalahan hinanya dunia bagian kedua. Dan sebelum memulai tentunya kita sama-sama bersyukur bahwasanya kita masih dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terus-menerus berkontribusi dalam panggilan-panggilan kebaikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair." Jadilah kalian itu sebagai umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Sehingga ketika kita semua bisa dikumpulkan di tempat ini dalam rangka majelis taklim, di situ belajari agama Allah Subhanahu wa taala, panggilan-panggilan kebaikan itu dijelaskan, dan dari sini insyaallah kita keluar juga bisa mengajak saudara-saudara kita kepada kebaikan, maka ini merupakan sebuah kontribusi dan sebuah amalan yang kita betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan timbangan yang berat di sisinya tabaraka wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masih melanjutkan tentang riwayat-riwayat yang datang tentang celaan-celaan kepada dunia. Di sini Ibnu Qudamah rahimahullah taala melanjutkan dengan membawakan beberapa hadis. Yaitu hadis yang pertama dibawakan oleh beliau rahimahullah taala, itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi alaihi salatu wasallam itu bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir," rawahu Muslim. Bahwa dunia itu penjaranya orang-orang yang beriman. Dan yang namanya penjara, karena kita sedang berbicara tentang celaan gitu kepada dunia, hinanya dunia. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai membandingkan bahwa ya dunia itu layaknya penjara. Namanya penjara, dia ada aturan-aturannya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan dibandingkan di luar penjara itu pasti lebih mewah, lebih enak, lebih luas, lebih semuanya lah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan bahwa ad-dunya sijnul mu'min. Bahwa dunia itu memang penjaranya bagi orang-orang yang beriman. Mau apa-apa susah, ada aturan agama, yang ini boleh, ternyata yang sana haram, yang begini nggak boleh. Ada waktu-waktu tertentu yang mungkin kita itu harus ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup nggak bisa seenaknya, hidup nggak bisa sesuka hatinya, semua ada aturan-aturannya. Ya persis kayak penjara gitu kan, secara tidak langsung gitu memang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan bahwa dunia itu adalah sijnul mu'min, penjaranya bagi orang-orang yang beriman. Dari situ kita mengetahui bahwa memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Tabaraka wa Taala itu gak pernah menghias-hiasi dunia. Bahwa ya nilainya ya segini gitu. Dia gak pernah dilebihi atau dikatakan bahwa dunia itu sangat-sangat berarti bagi Allah dan Rasulnya, enggak. Selalu yang datang dari mereka, ya dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang celaan-celaan kepada dunia. Berbeda perspektifnya ketika orang itu tidak beriman. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ganti, tempatnya sama, perspektifnya berbeda. Bagi orang-orang yang beriman, maka betul dunia ini adalah penjara. Tetapi ketika seseorang itu keimanannya sudah tidak ada lagi pada hatinya, perspektifnya itu diganti, maka dunia ini bisa menjadi adalah surga bagi mereka. Surga bagi mereka. Maka yang menjadikan kita itu sebenarnya kenapa dunia itu menjadi penjara, itu adalah keimanan kita. Sehingga orang yang
keimanannya itu makin tinggi, makin kuat, keyakinannya itu makin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin yakin pula bahwa memang dunia ini itu enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seiring pula dengan keimanan kuat itu dunia itu layaknya penjara, maka sebaliknya apabila keimanan turun, maka dunia ini itu makin lama makin indah. Makin lama kayak makin mirip sama surga gitu. Makin lama makin, wah iya ya enak banget ini dunia. Ini dunia ini paling berarti loh buat kita. Ini merupakan prioritas nomor satu loh. Demikian. Itu memang sudah begitu kodratnya. Kalau keimanan bagus, dunia itu akan layaknya penjara, tapi ketika keimanan itu sudah mulai menurun atau bahkan hilang sama sekali, waliyadzubillah, maka di situ dunia itu bisa menjadi berubah layaknya surga, tempatnya sama, perspektifnya berbeda, dan yang menentukan itu semua itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW itu bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Seandainya ya, dunia itu menyamai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala senilai sayap nyamuk, maka niscaya dia tidak akan memberi orang-orang yang tidak beriman seteguk air pun. Nah, ini merupakan hadis yang sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, di mana sayap nyamuk itu merupakan ya bisa dikatakan benda yang mungkin paling tidak berharga gitu ya di dunia ini gitu. Orang kalau dikasih gratis pun nggak mau, dikumpulin banyak-banyak juga nggak ada gunanya, nggak ada yang mau gitu. Sehingga dunia, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya segitu nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seandainya dunia itu lebih berarti dibandingkan sayap nyamuk, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan dunia kepada orang-orang yang tidak beriman. Sehingga kita bisa melihat bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan sesuatu itu sesuai dengan harganya. Kalau memang harganya itu tidak tinggi, harganya itu ya murah, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan kasih ke semua orang bisa punya. Semua orang bisa punya, semua orang bisa merasakan hal tersebut. Ini kalau memang sesuatu itu murah di sisi Allah Subhanahu wa taala, semua orang kebagian. Semua orang kebagian. Tetapi kalau misalnya sesuatu itu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang tertentu saja. Jadi kita bisa mengetahui bahwa apa yang mau kita cari, apa yang mau kita miliki, apa yang kita mau punyai, itu tinggal perspektifnya kita ganti, ini semua orang bisa punya atau enggak. Atau bahkan ini merupakan yang sesuatu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu saja. Nah, itu harusnya kita punya semangat untuk hal tersebut. Sehingga kalau permasalahan, ya kembali lagi gitu ya, kita sempat membahas tentang permasalahan rezeki gitu. Bahwa ya orang kalau misalnya berbicara tentang rizki, rezeki, itu pasti ujung-ujungnya selalu tentang permasalahan uang. Wah rezekinya luas, maksudnya apa? Uangnya luas. Rezekinya mudah, maksudnya uangnya mudah. Gitu. Padahal rezeki itu kan jauh lebih dari itu. Lebih dari itu. Kenapa kita selalu mensinonimkan rezeki itu dengan sesuatu yang memang semua orang itu bisa punya. Semua orang bisa punya. Dan kita sudah bahas bahwa rezeki yang paling bawah itu levelnya itu adalah permasalahan uang. Ini rezeki paling bawah. Sehingga kalau memang kita mau melihat piramid rezeki, maka yang paling bawah itu justru uang, bukan yang paling atas. Ini level paling bawah. Baru di atasnya itu merupakan rezeki yang namanya amalan soleh. Di atasnya, di atas uang itu ada rezeki yang berupa amalan soleh. Adapun kalau amalan soleh enggak semua orang punya. Enggak semua orang bisa. Enggak semua orang dapat hidayah. Kalau semua orang dapat hidayah Pak, bakal semuanya rame nih ke Al-Falah. Perancis lawan siapa Pak? Sekarang sepi. Itu sepi Pak. Gitu. Semua di masjid. Gitu. Kalau semua orang dapat hidayah, kalau semua orang dapat ya bagaimana kemudahan untuk melakukan amalan soleh.
Gitu. Masjid rame, tempat-tempat maksiat bakal sepi. Tapi kan nggak begitu. Di dunia ini ya dimanapun gitu ya, ya kecuali beberapa tempat gitu. Mungkin ya yang namanya tempat maksiat udah bayar rame, udah bayar rame. Sedangkan masjid gitu udah gratis, nggak serame tempat sebelah. Sehingga dari sini pun kita juga bisa memahami bahwa oh iya ya tentang permasalahan rezeki sekalipun gitu. Orang ya dia itu perspektifnya kenapa selalu pada level paling bawah. Padahal selain uang, selain harta itu ada rezeki yang berupa amalan soleh. Baru rezeki yang di atasnya lagi ini berupa yang namanya rezeki anak-anak soleh. Lebih susah lagi Pak. Kenapa? Karena kalau misalnya uang semua orang insya Allah bisa dapat, pernah merasakan. Kalau amalan soleh, alhamdulillah mungkin orang-orang beriman doang yang mengerjakan amalan-amalan soleh. Tetapi orang-orang beriman yang mengerjakan amalan soleh sekalipun belum tentu anak-anaknya semuanya jadi soleh kok. Belum tentu. Sehingga menjadi memiliki anak-anak yang soleh ini ya sesuatu sekali. Itu merupakan rezeki yang udah sebenarnya rezeki tingkat tinggi. Bagaimana memiliki anak yang soleh. Enggak semua orang bisa kok. Semua orang yang bahkan belajar agama, mengusahakan kayak bagaimana, belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Ya para nabi aja belum tentu kok anaknya menjadi anak soleh gitu ya. Sehingga rezeki anak soleh, ya makanya orang bilang ini rezeki anak soleh, Masya Allah. Rezeki anak soleh itu luar biasa, Masya Allah. Enggak semua orang bisa dapat. Baru nanti yang terakhir itu merupakan rezeki bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kemudahan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Nah, ini rezeki paling atas. Tetapi dari sini kita bisa mengetahui bahwa bagaimana dunia yang sebenarnya sudah hina sekalipun kemudian merasuki kepada kalbu-kalbu kita dan merubah bagaimana cara kita memandangnya sampai-sampai konsep rezeki yang sebenarnya itu berbentuk piramid, ada berbagai macam level sekalipun, kita pun sampai kebalik dalam memperlakukan hal tersebut. Riwayat yang ketiga dibawakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala itu adalah ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Yaitu dunia itu mal'unah, dunia itu terlaknat. Nabi SAW. Dan bukan cuma terlaknat, Nabi SAW mengulang kembali dengan redaksi yang berbeda. Mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat, terlaknat pula seluruh isinya. Subhanallah. Artinya kalau kita betul-betul mengambil hadis ini, kita akan bilang, aduh ngapain kita sibuk-sibuk ngumpulin sesuatu yang sebenarnya dia itu terlaknat, kan gitu. Ngapain kita capek-capek, banting tulang, kepala di bawah, kaki di atas, berdarah-darah untuk ngumpulin sesuatu yang sebenarnya itu enggak bernilai dan terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak terlaknat itu adalah maka lillahi minha. Apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya permasalahan niat makanya. Jadi ketika pembahasan ini dibahas oleh para ulama bukan berarti kita itu anti dunia, enggak. Bukan kita itu nggak boleh jadi orang sukses, nggak boleh jadi ya bagaimana pengusaha dan segala macam, enggak. Pembahasan ini lebih ke arah jangan sampai kita itu terperdaya. Dan di antara supaya kita itu tidak terperdaya itu adalah bagaimana kita memurnikan niat kita itu tadi. Ya tentunya dengan belajar, dengan memahami, ada ayat, ada hadis dan segala macam. Kita pun memiliki bekal untuk bisa memandang dengan jauh lebih sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam illa makana lillahi minha. Yang enggak terlaknat dari dunia itu adalah sesuatu yang dilakukan atas dasar lillah. Selama itu lillah, insya Allah itu enggak terlaknat. Apapun. Ya, mau amalan soleh, mau ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Itu semua kalau memang dilakukan lillah insya Allah itu tidak akan terlaknat dan menjadi pengecualian. Adapun selainnya maka ya secara asalnya itu adalah ya arti laknat itu kan memang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya. Jadi ketika dibilang dunia mal'unah mal'unun ma fiha bahwa
dunia itu terlaknat dan terlaknat seluruh isinya, kita jangan jangan membahasakan pakai bahasa Indonesia gitu ya. Laknat kamu, ini ya mungkin beda makna gitu. Tapi maksudnya makna laknat di sini itu adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan benar gitu. Kalau memang kita urusannya harta melulu, yang lain-lain melulu, dunia melulu, makin lama kita makin jauh kok dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pernah ngerasain hal tersebut. Makin sibuk kita dengan sesuatu yang sebenarnya jauh dari ibadah, jauh pula kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak kita kumpulin, makin gak kenyang. Makin banyak kita kumpulin, makin pusing. Makin banyak kita kumpulin, makin banyak masalah. Sehingga kembali bagaimana kita ya alhamdulillah taklim, belajar dan segala macam, itu semua sebagai bekal agar kita bisa memurnikan niat kita kembali. Apa yang kita lakukan di dunia ini usahakan memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran sudah, kemudian hadis Nabi SAW sudah. Baru di sini ada sebuah tambahan hadis Nabi SAW yang ya sangat bagus gitu. Perlu kita baca gitu ya. Di sini dibawakan riwayat warawa Abu Musa, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi SAW itu bersabda, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Barang siapa yang mencintai dunianya, otomatis akhiratnya pasti dia harus menelan kerugian. Sedangkan sebaliknya, waman ahabba akhiratah, barang siapa yang mencintai akhiratnya, adarra bi dunya, maka otomatis dunianya pasti mengalami kerugian. Ini udah sabda Nabi SAW, ini udah kodrat, takdir, aturannya emang begitu. Aturannya begitu. Kalau emang kita mencintai akhiratnya, pasti dunia itu turun. Prioritasnya turun. Kemudian pasti ada yang sebenarnya bisa kita dapetin, jadinya nggak dapet. Emang udah begitu cara mainnya. Ada sesuatu yang demi akhirat, dunia harus dikorbankan. Setidaknya dari waktu, tenaga, itu aja udah kena. Dengan sholat aja, ya itu kan waktu kita diambil. Makanya ada sebagian pabrik-pabrik itu yang kalau misalnya karyawan sholat, itu mereka rada senewen gitu dengan tersebut. Kenapa? Karena waktunya itu diambil untuk sholat. Dunianya mereka itu diambil untuk sholat. Seperti itu. Jadi dari segi waktu saja itu udah benar ini. Sabda Nabi SAW, shadiqul masduq, udah pasti benar. Jadi barang siapa yang mencintai akhiratnya, ya pasti dunianya ada yang berkurang. Dunianya ada yang berkurang. Berikutnya juga sama. Barang siapa yang mencintai dunianya, ya akhiratnya pun juga pasti akan berkurang. Semua proporsional. Semakin kita cinta, semakin ada yang berkurang. Semakin kita cinta di sini, semakin pula ada yang berkurang yang di sana. Kemudian berikutnya dibawakan riwayat para salaf, yaitu wa katabal Hasan ila Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah taala fi dhammid dunya kitaban tawilan fihi. Jadi diantaranya itu ada sebuah riwayat dari Al Hasan Al Basri bahwa memang beliau itu rahimahullah taala hidup pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Di mana Umar bin Abdul Aziz ini termasuk seorang khalifah yang dijuluki ya termasuk di antara khalifah yang Rasyidin lah, mendapatkan petunjuk. Jadi Al Hasan Al Basri itu menulis kepada Umar bin Abdul Aziz sebuah surat yang panjang. Ya emang kalau ulama menulis surat kepada khalifah, kepada ulama yang lain, itu memang panjang, isinya itu nasihat, diingetin, awas jangan sampai begini, jangan sampai begitu. Di antara surat yang panjang tersebut ada sebuah kutipan dari Al Hasan Al Basri. Kata beliau rahimahullah ta'ala, amma ba'du fa inna dunya darut ta'an.
Bahwa sesungguhnya dunia itu daru dha'an, itu negeri persinggahan. Laisat bidari maqam, tempat persinggahan dan dia bukan tempat menetap. Wa innama unzila ilaiha Adam uqubatan. Bahwa sesungguhnya Nabi Adam itu diturunkan ke dunia itu bukan sebagai persembahan, bukan sebagai dikasih hadiah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Adam itu diturunkan ke dunia sebagai bentuk hukuman. Jadi kalau kita berpikir gitu bahwa orang yang dikirimkan ke dunia pertama kali itu sebenarnya sebagai hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu saya hukum ya. Nih, saya kirim ke dunia. Ah, ini tempatnya, Pak. Ini dia udah tempatnya, gitu. Berbeda sama surga, gitu. Kalau surga itu tempat menetap, tempat kita memang ya kulu washrabu hani'an, ya makan, minum, bernikmat-nikmat di dalamnya, fiha na'imun muqim, yang kenikmatannya itu abadi, yaitu di surga. Tetapi kalau dunia aja itu dari hakikat pertama kali makhluk hidup manusia yang diturunkan ke sini, ditaruh di dunia ini, itu memang pada hakikatnya itu sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu saya hukum ya, nih saya kirim ke dunia. Jadi itu udah merupakan hukuman. Jadi adanya kita di sini ya makanya perlu banyak-banyak bersabar. Banyak-banyak bersabar. Kenapa? Karena memang dunia ini ya begitu. Penuh dengan godaan. Bersamaan dengan godaan tersebut, ternyata godaan yang kita itu selalu mengejar-mengejar bagaimana kita memenuhi hal tersebut, ternyata nggak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kalau memang tidak memiliki ilmu dan iman, bagaimana kita bersikap di antara dua hal tersebut, itu akan sulit, Pak. Sangat-sangat sulit. Berbeda dengan orang yang sudah belajar, memiliki ilmu dan iman, dia tahu apa yang dia kejar, apa yang manusia itu kejar, itu ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala itu harganya nggak seberapa kok. Sehingga dia bisa memprioritaskan dengan prioritas yang baik. Nah, ini kata Al Hasan Al Basri, dia bilang, Amirul Mukminin, hati-hati. Ini dunia yang sebenarnya kamu itu ya namanya Amirul Mukminin, khalifah gitu ya. Ya otomatis kan dia memiliki kekuasaan atas dunia. Mau apa-apa tinggal begini ya dapat aja kalau memang mau. Kalau memang mau. Tetapi Al Hasan Al Basri ingetin kepada Umar bin Abdul Aziz. Manusia yang pertama kali meninggal bertempat tinggal di dunia ini itu sebenarnya sebagai hukuman kok dari Allah subhanahu wa taala. Fahdharha ya Amirul Mukminin. Oleh karena itu hati-hatilah wahai Amirul Mukminin. Hati-hati jangan sampai terperdaya. Karena ya di sini kemudian Al Hasan Al Basri kemudian melanjutkan. Fa inna zada minha tazkuha gitu. Dan tarkuha. Kenapa? Karena memang yang bekal kita, kalau kita mau mengumpulkan bekal sebenarnya, jadi rada berlawanan gitu. Kata Al Hasan Al Basri, kalau kita misalnya mau mengumpulkan bekal di dunia, maka bekal pertama itu adalah justru meninggalkan dunia tersebut. Meninggalkan dunia tersebut. Nah itu sebenarnya bekal kita. Bekal salah satu bekal terbaik. Kemudian wal ghina fiha faqruha, dan orang yang kaya di dunia itu adalah orang yang justru betul-betul tidak butuh terhadap dunia itu sendiri. Mereka yang tidak butuh terhadap dunia itu sendiri, maka dia menjadi orang yang paling kaya di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu disifati oleh Al Hasan Al Basri itu ya dengan zat yang merendahkan atau meninggikan orang man yasha sesuai dengan kehendaknya. Dalam artian apabila seseorang itu ditinggikan atau direndahkan ya di dunia gitu, ya sebenarnya itu bukan nilai akhir. Ya walaupun di situ ya tentu ada kemuliaan, ada kerendahan yang kita rasakan, tetapi apabila yang diberikan kepada seseorang itu di dunia itu adalah berupa harta dan nilai-nilainya, maka tentunya yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Wah, kalau orang dimudahkan hartanya berarti dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang disusahkan hidupnya, hartanya susah,
apa segalanya berarti dia tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak bisa dijadikan patokan. Ini nggak bisa dijadikan patokan. Sehingga orang yang miskin, kaya, ngumpulin harta atau tidak mengumpulkan harta, maka di dalam Islam itu bukan sebuah patokan apakah dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang getol dalam ilmu dan amal soleh kok. Nggak ada yang lain. Makanya Nabi SAW ya dalam hadis yang sering kali kita ulang, fama yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan atas orang tersebut, maka orang tersebut dijadikan semangat untuk menuntut ilmu agama. Cuma satu kan indikator dari Nabi SAW, kalau Allah pengen baik sama kita, yufaqihu fiddin. Udah, Allah nggak kasih indikator-indikator yang lain. Nabi SAW pun juga nggak bawa poin-poin yang lain. Dibawa poinnya cuma satu. Kalau Allah pengen baik sama kita, yufaqihu fiddin. Ya udah dijadikan semangat untuk menuntut ilmu agama. Sehingga dari generasi ke generasi orang yang semangat menuntut ilmu agama, insya Allah gitu, dia berada di atas jalan kebaikan. Bahkan orang yang kalau memang sudah sulit sekalipun, udah susahlah belajar agama, harus ngafal ini, harus ngafal itu, apa gimana atau harus begitu. Aduh kayaknya saya udah bukan umurnya lagi mas gitu. Saya cuma mau udah yang penting saya bisa sholat, yang saya bisa puasa, saya bisa ya udah seadanya amalan ibadah yang fardu ain aja gitu. Tetapi dia masih semangat untuk menghadiri majelis taklim, cuma sekedar duduk aja. Itu saking mulianya majelis taklim ini yang kayak begini, itu udah dapat berkahnya kok. Udah dapat berkahnya. Walaupun cuma duduk doang dan nggak paham apa yang ngajar ya gitu, apa yang ustadznya bilang, apa yang dai-nya bilang, dia sama sekali nggak paham, dia cuma numpang duduk aja. Jadi teringat sebuah kisah gitu, ada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ya di dalam pelajarannya beliau, karena beliau itu ngajarnya santri. Dan biasanya memang kalau kita ngajar santri Pak, itu ya rada galak gitu ya. Gitu. Kalau ada yang ngantuk, coba cuci muka gitu. Kalau ada yang nggak bawa catatan, nggak nulis, ada yang senderan, apa yang segala macam. Kalau ngajarnya santri, ini semua kita kasih tahu gitu. Kok nggak bawa catatan gitu. Kemudian kita tes hafalan pelajaran kemarin kayak gimana. Ini lagi ngajar santri. Nah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di masjidnya beliau itu yang hadir itu santri. Tapi pada suatu hari ada seorang bapak-bapak yang masuk. Kemudian Ibnu Utsaimin bilang, Masya Allah nih Bapak tua. Gitu. Kirain santri juga gitu. Ya kan ada santri kalong gitu di masjid beliau. Rahimahullah ta'ala. Duduk belakang, nggak bawa catatan, senderan, apa segala macam. Akhirnya selesai pelajaran, Ibnu Utsaimin bilang, Pak, kalau ke majelis nggak bawa catatan cuma senderan, mendingan nggak usah datang. Mendingan gak usah datang. Iya betul. Artinya kan ini orang gak serius dalam belajar gitu kan. Ini orang gak serius dalam belajar. Gitu. Ternyata si bapak itu bilang, mohon maaf Syekh, tapi saya pernah dengar hadis. Katanya orang yang cuma sekedar duduk dalam majelis ilmu dapat kecipratan berkahnya. Maka kata itu, saat itu Ibnu Utsaimin bilang, hari ini saya belajar lebih banyak kepada bapak daripada bapak belajar kepada saya. Terkadang seperti itu. Saking mulianya majelis ilmu sekalipun cuma duduk gitu. Numpang duduk aja deh gua gitu. Udah dapet. Alhamdulillah. Jadi buat bapak-bapak yang ada di sana kasih tahu nih Pak warga-warga. Numpang duduk di Al-Falah tiap Sabtu sama Ahad ba'da subuh. Nunggu sarapan bersama walaupun cuma numpang duduk doang. Udah dapat kecipratan berkahnya. Iya kan Pak? Gitu. Jadi begitu. Cuma numpang duduk doang aja di majelis taklim udah selesai. Kelar, alhamdulillah. Walaupun gak ada yang nempel, insya Allah dapat keberkahan. Dapat keberkahan, kecipratan. Ada yang bisa ya, berkah itu nempel sama diri kita karena memang berkahnya majelis ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memang ya mengutamakan sayang atau tidak sayangnya itu dilihat dari ilmu dan amalnya. Ilmu dan amalnya. Barang siapa seseorang yang diberikan semangat dalam ilmu dan amal, maka itu merupakan indikator terkuat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sayang sama dia, sayang sama dia. Nah,
Kemudian dilanjutkan beberapa pembahasan ya lanjutan gitu oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala, fahdhar, hati-hati hadhihi darul ghurur, bahwa hadhihi darul ghurur, bahwa dunia itu dunia tempat atau negeri yang menipu. Tempatnya itu yang pertama dideskripsikan sebagai tempat yang menipu. Kemudian yang kedua al-khayyalah, tempat ya yang ngayal. Dalam artian ya begitu, dia itu enggak abadi, enggak abadi. Kemudian al-khadi'ah, yang bisa mengecoh, yang bisa mengecoh. Oleh karena itu, wakun anta, maka kemudian Ibnu Qudamah bilang, kalau kita sudah mengetahui bahwa dunia itu yang pertama tempat yang menipu. Kelihatannya baik, ternyata enggak. Kemudian yang kedua, ini semua nih hayalan nih. Artinya akan sirna. Karena namanya semua hayalan itu diantara hakikat utamanya hayalan itu akan sirna. Dia itu enggak nyata, enggak akan abadi. Dunia ini apa yang kita punya, ini akan sirna. Udah menipu, kelihatannya baik tapi ternyata enggak. Kemudian akan sirna. Dan kemudian yang ketiga itu bisa mengecoh. Yang tadinya kita pengen jadi orang baik, gara-gara si dunia bisa jadi orang jahat. Yang tadinya kita orang mau beriman di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, gara-gara di dunia bisa goyang kita, Pak. Bisa goyang. Sehingga yang paling penting kita bersikap di dunia itu adalah jadilah kalian itu orang yang paling waspada. Paling waspada. Jadi bukan anti, gak mau nyentuh sama sekali. Enggak. Cuma dibangun kewaspadaan, dibangun sesuatu yang pemahaman yang baik. Bahwa kalau kita memang mau mengambil dunia, ada aturan-aturannya. Dan bagaimanapun kita cara mengambilnya, maka prioritas akan akhirat kita itu tidak bisa dikalahkan dengan dunia. Sehingga ini merupakan hakikat dari dunia. Dan di sini kemudian Ibnu Qudamah membawakan banyak sekali gitu ya. Tetapi insya Allah kita semua sudah mendapatkan hakikat maupun esensi dari pelajaran tentang hinanya dunia. Sehingga kita tidak perlu ya kalau misalnya mau dibaca semua, Masya Allah ini. Masya Allah, sangat-sangat banyak perkataan-perkataan maupun riwayat-riwayat dari para salaf, dari para ulama, penjelasan-penjelasan yang semuanya bermuara kepada satu bahwa memang dunia itu kalau memang mau diperjuangkan ya diperjuangkan seadanya aja. Yang mau mati-matian itu adalah memperjuangkan akhirat kita. Nah, itu kita perjuangkan secara mati-matian. Secara kalau memang kepala di bawah kaki di atas, itu pas permasalahan akhirat, Pak. Mau berdarah-berdarah, iya di permasalahan akhirat itu kita berdarah-darah. Jadi kalau memang mau banting tulang apa segala macam itu lebih berhak untuk diarahkan kepada konteks akhirat sebelum kepada konteks keduniaan. Nah, jadi insya Allah kita masuk kepada pembahasan yang baru tanpa perlu berpanjang lebar karena di sini semua yang dibawa oleh Ibnu Qudamah ada tentang perumpamaan kepada dunia, kemudian dunia dibandingkan surga, dunia nanti di hari kiamat, kemudian bagaimana orang-orang soleh itu bermimpi tentang dunia itu didatangkan kepada mereka dengan rupa-rupa yang buruk. Nah ini bisa dikatakan ya sudah kita dapati esensinya dan insya Allah kita masuk kepada bab selanjutnya. Babun fi dhammil bukhl wal hirsi wat tama'. Jadi setelah permasalahan hinanya dunia, maka bab selanjutnya itu adalah celaan terhadap kebakhilan dan keserakahan serta ketamakan. Karena memang nyambung gitu. Orang-orang yang memang menjadikan dunia itu sebagai sesuatu yang prioritas nomor satu, maka biasanya ya memiliki sifat ini. Ya kalau enggak bakhil, serakah, atau enggak tamak. Gitu. Atau bahkan tiga-tiganya sekaligus waliyadzubillah. Tapi setidaknya salah satu dari tiga sifat tersebut pasti ada.
pasti ada. I'lam, ketahuilah, annal mala, bahwa sesungguhnya bahwasanya harta itu la yudham lidzatihi, bahwa harta itu dia tidak tercela secara zatnya. Jadi ketika kita berbicara tentang harta dunia itu bisa tercela tergantung niat maupun peruntukannya. Gimana cara kita dapetin dan gimana untuk apa kita keluarkan, itu baru. Jadi kalau secara zatnya itu nggak ada celaan, nggak ada pujian pula. Sehingga orang yang dapat harta banyak, harta sedikit, sebagaimana tadi udah kita singgung, ya sama aja. Tergantung peruntukan, tergantung bagaimana dia mendapatkan harta tersebut. Jadi la yudhammu lidzatihi. Jadi dia tidak tercela secara zatnya. Bal yaqa'u dzam, tetapi celaan itu merupakan yang datang dari sifat-sifat manusiawi. Ya, artinya orang kalau misalnya bakhil, serakah, tamak, ini merupakan sifat manusiawi. Wah, kalau manusiawi berarti boleh. Bukan, dalam artian naturalnya kita itu memang bakhil. Naturalnya kita itu memang serakah, gak pernah cukup, tamak, mau lebih. Itu emang udah naturalnya kita, Pak. Bawaannya begitu. Justru kenapa kita belajar, kenapa kita taklim, gimana caranya sifat-sifat natural yang sebenarnya buruk ini bisa kita redam. Tetapi dari sini kita bisa mengetahui bahwa oh iya, yang namanya bakhil, yang namanya serakah, yang namanya tamak itu emang udah bawaan kita. Tinggal gimana cara kita memanage sifat-sifat tersebut. Sehingga kalau misalnya ini tidak di-manage, kemudian dibarengi dengan sifat cinta dunia, maka ini bukannya kita redam tapi malah kita pelihara. Dan itu akan ya membuahkan tentunya kesengsaraan nanti di akhirat. Sehingga kata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, wa dzalikal ma'na imma syiddatu hirsihi, bahwa orang itu ya kalau memang secara manusiawinya itu keserakahannya itu dia berlebihan di dalam mengejarnya. Berlebihan dalam mengejarnya. Jadi ada beberapa hal yang dengan sifat-sifat tersebut harta maupun kepunyaan, kepemilikan itu bisa menjadi tercela. Yang pertama itu adalah keserakahan yang berlebihan ketika di dalam mengejarnya. Keserakahan berlebihan. Ya kadang-kadang kalau kita mikir ya itu orang udah punya duit segitu mau ngejar apa lagi sih? Kan gitu. Itu gara-gara kita belum pernah ngerasain, Pak. Itu belum pernah ngerasain. Dan kita bisa ngejelek-jelekin mereka itu karena kita belum ada pada posisi mereka. Nanti ketika kita udah nyampe ke posisi mereka, maka kecenderungan untuk berperilaku seperti mereka pun juga besar. Ya kalau sekarang iya kita lagi gak punya uangnya. Makanya kita bilang, saya mah kalau udah punya uang segitu mah udah aman, santai-santai, udah ibadah di masjid aja. Ya sekarang lagi belum ada uangnya. Gitu. Tapi ntar pas udah ketemu, ya, udah dibukakan, gitu, udah dapat uangnya sejumlah sekian, maka kita bilang, kayaknya boleh lebih ini. Dan ini kan begitu gitu ya Pak. Ya, dari zaman kita muda gitu. Kalau misalnya awal-awal cari kerja, saya mah gaji ya 2 juta di atas UMR mah udah cukup. 2 juta di atas UMR udah banyak itu. Udah banyak, bisa buat kos, bisa buat ini, bisa buat nabung, apa segala macam. Tahun depan naik gaji 2 juta di atas UMR. Habis besoknya, kayaknya boleh nih kalau misalnya jadi asisten manajer, jadi asisten manajer. Habis jadi asisten manajer, boleh kali gajinya manajer ya. Habis gajinya manajer, boleh ya gajinya VP. Habis VP, boleh ya ini direktur, boleh ya ini segala. Enggak kelar-kelar Pak. Jadi kita nggak perlu ngejelek-jelekin orang lain yang bilang, kalau kayak begitu saya juga mau berhenti. Belum tentu. Kita udah pernah ngerasain kok. Yang dulu kita bilang, segini gajinya udah cukup buat saya. Ternyata pas dikasih, kita tetap mau naik kok. Tetap mau dapat. Tetap cari cara gimana caranya untuk bisa promosi di kantor apa segala macam. Kalau yang pengusaha cari cara gimana supaya revenue-nya tetap dapat, keuntungan bisa lebih besar. Sehingga ini udah
Kita nggak perlu ngerendahin orang lain. Kenapa? Karena kadang-kadang atau bahkan seringnya kita justru sebenarnya ya memiliki sifat yang sama pula. Cuma gara-gara belum kedapetan kesempatannya aja. Makanya kita bilang, wah kalau saya mah, ya iya belum dapat uangnya, belum ada barangnya. Makanya kalau doang. Nanti kalau udah dapet, beda lagi ceritanya bapak-bapak, ibu-ibu. Dan itu semua udah dari pengalaman hidup kita. Kalau kita berkaca gitu ya, beberapa tahun belakangan kita bilang, iya benar juga ya. Dulu kita bilang segini bakal cukup, ketika udah dapet, ternyata tetap mau nambah. Tetap mau nambah, mau begini, mau begitu. Sehingga yang pertama itu adalah keserakahan yang berlebihan dalam mengejarnya. Bukan berarti nggak boleh dikejar sama sekali. Yang tercela itu adalah keserakahan yang berlebihan ketika mengejarnya. Yang kedua itu adalah mengambil dari jalan yang tidak halal. Kalau ini jelas lah ya. Bagaimana seseorang itu ya udahlah yang penting punya dulu, yang penting dapat dulu, adapun jalannya ini permasalahan belakangan, nah ini tercela. Kemudian yang ketiga itu adalah menahan dari haknya. Menahan dari haknya. Artinya apa yang udah dia dapat itu sebenarnya ada hak-hak orang lain. Ada hak fakir miskin, mungkin ada hak karyawan, ada hak bawahan, ada hak yang mungkin harus kita keluarkan dari zakat dan segala macam. Harusnya dikeluarin, kita tahan. Ah udahlah nggak usah. Yang ini saya tahan aja, nggak perlu dikeluarin sekarang. Ini buat saya aja, ngapain buat orang lain. Ditahan. Dan yang keempat, yang bisa menjadi tercela itu adalah ketika dikeluarkan, itu dikeluarkan bukan pada tempatnya. Maksudnya dikeluarkan bukan pada tempatnya ini berarti dikeluarkan pada jalan yang selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan untuk bermaksiat, dikeluarkan untuk sesuatu yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang keempat. Dan yang terakhir yang kelima itu adalah bermegah-megahan dengannya. Bermegah-megahan dengannya. Nah, walihada qala Allah taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kita semua di dalam sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya yang bikin cobaan buat kita itu adalah harta-harta kita dan anak-anak kita. Nah, ini emang dua nih Pak. Gimana caranya deh gitu. Kita sebagai manusia ya apalagi laki-laki kepala keluarga gitu ya. Pokoknya ini dua kan selalu menjadi gimana caranya pokoknya harus bisa terpenuhi. Ini harta terpenuhi, ini kemauan anak terpenuhi. Akhirnya kita rela untuk mengorbankan akhirat kita demi dua ini. Ya itu udah termaktub di dalam Al-Quran sekalipun. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah gitu. Cobaan gitu. Bahkan kalau di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sampai sebut bahwa yang namanya innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya, bahkan di dalam ayat yang lain aduwwul lakum fahdharuhum. Bahwa yang namanya harta, yang namanya anak-anak itu sebenarnya musuh-musuh kalian. Ah, masa sih anak musuh? Bukan musuhnya kita pengen musuhan sama berantem, enggak. Tapi musuh yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut itu adalah ini bisa mengurangi jatah akhirat kita. Jatah pahala kita itu berkurang gara-gara harta, gara-gara anak. Bahkan jatah dosa kita bisa nambah gara-gara harta, gara-gara anak. Sehingga yang seperti ini harus sangat hati-hati. Kenapa? Karena kalau udah sampai di Al-Quran sendiri udah secara eksplisit kasih tahu bahwa ini merupakan godaan, ini merupakan musuh, maka kita harus benar-benar waspada dari hal tersebut. Nah, kemudian insya Allah ini masih banyak nih pembahasan-pembahasan yang dengannya kita bisa memahami tentang buruknya sifat bakhil, buruknya sifat serakah, nggak pernah cukup, tamak, yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Tetapi insya Allah pada pagi hari ini kita sudah bisa mendapatkan esensi tentang bagaimana celaan secara syariat gitu terhadap dunia, hinanya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kita juga sudah mendapatkan muqaddimah tentang tercelanya sifat bakhil, tercelanya sifat serakah, tamak dan gak pernah cukup dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan berikutnya kita coba membangun gimana caranya kita menjadi orang-orang yang jauh dari sifat bakhil, jauh dari sifat serakah dan menumbuhkan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innama ghina ghinan nafs. Sesungguhnya kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan yang ada pada hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu Ustaz. Tadi yang namanya bakhil itu kan pelit banget ya. Pelitnya berlebihan. Pelit, Pak. Betul, Ya. Pak. Tadi Ustaz disampaikan di segitiga rezeki. Yang paling bawah itu adalah harta. Sementara kalau kita memandang Harta itu yang paling atas. Betul, Pak. Apalagi dalam kondisi saat ini. Iya, Masya Allah. Dengan penghasilan yang sama dengan sebelumnya, itu sih kita sudah merasa turun karena ada inflasi dan sebagainya. Apalagi kalau yang pendapatannya turun, makin turun. Iya, Masya Allah. Ini ujian sekali Ustaz. Padahal itu di level yang paling bawah. Iya, ya sebenarnya kan kalau yang orang dalam permasalahan tersebut, sebenarnya dia mengejar harta memang untuk kebutuhan hidup sih Pak. Itu berbeda gitu ya. Namanya saya butuh harta supaya bisa survive, bisa butuh hidup. Ya wajar kalau dia memang mengejar, karena kalau nggak dikejar, habis hidupnya Pak. Habis hidupnya. Ya tentu kalau orang-orang yang seperti ini ya pembahasannya berbeda lagi. Pembahasannya berbeda lagi ya, tetapi bagi orang-orang yang sebenarnya kita udah punya kok. Alhamdulillah kita udah punya kok. Kalau memang kita udah punya, ngapain pula kita sampai ngoyo banget untuk ngejar sesuatu yang sebenarnya kita udah pernah dapat dan kita bisa memanfaatkan waktu kita ya untuk lebih fokus ke akhirat. Lebih fokus ke akhirat. Sehingga ini merupakan dua pembahasan terpisah memang. Orang yang fakir, miskin, yang memang dia ya harus mengejar harta untuk bertahan hidup, maka ini tidak bisa disamakan dengan orang yang mengejar harta bukan cuma sekedar untuk bertahan hidup gitu. Tetapi di situ ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, ada kebutuhan-kebutuhan yang lain dan ya disitulah yang lebih difokuskan pembahasannya tuh Pak. Wallahu a'lam. Ya mungkin nanti akan dibahas lagi dalam bab qanaah ya Ustaz ya. Betul Pak. Ada yang mengatakan bahwa carilah harta sebanyak mungkin seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Benar. Benar sekali. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya silakan. Tuh ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tentang hidayah ini. Hidayah yang sebenarnya itu memang sudah ada pada diri kita atau memang diberikan oleh Allah kepada orang tertentu. Jadi contoh misalnya gini, ada teman kita mau datang ke sini, kemudian nyamper tetangganya, Pak ayo kita ke masjid. Nah, kita sedang menuju ke hidayah atau mendapatkan hidayah atau memang bahwa ini kalau Allah nggak berkehendak ya dia nggak akan datang. Enggak, hidayahnya harus diambil atau bagaimana? Mohon penjelasan Pak. Ya baik Pak. Yang berikut adalah tentang dunia. Dunia adalah terlaknat. Tapi itu kan menjadi mulia karena kita bisa menggunakan dunia itu. Sehingga orang lain juga bisa mulia karena saya punya dunia memuliakan orang itu menjadi mulia. Ini mohon penjelasan karena ini kelihatannya agak was-was juga kalau kita nggak bisa mendalami. Kita bisa menjadi menyepelekan dunia, bisa di keluarga akhirnya juga bisa jadi masalah karena menganggap dunia itulah terlaknat buat kita. Ya. Makasih. Ya. Jadi yang pertama terkait permasalahan hidayah.
Jadi kemarin aku baru baca sebuah riwayat gitu tentang tafakur alam, dan di antara para ulama yang sering tafakur alam itu adalah Dzunun al-Misri rahimahullah taala. Maka suatu hari dia keluar dari rumahnya, ya orang para ulama kalau tafakur alam nggak perlu sampai healing-healing kemana-mana ya, beda sih Pak. Dia cuma keluar rumah ngelihat langit-langit, kemudian beliau berkata kepada murid-muridnya, pada malam ini aku bersyukur karena saya memiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai Robku. Kenapa? Karena ketika aku menjauh, dia mendekat. Ketika aku mendekat, dia mencintai diriku. Artinya hidayah itu memang harus diperjuangkan, Pak. Ketika seseorang itu berjalan menjauh dari hidayah sekalipun, Allah Subhanahu wa taala masih kasih dia teguran kok. Artinya semudah itu hidayah itu didapatkan. Berapa banyak dari kita yang mau coba maksiat ini, mau coba maksiat itu, mau mengambil harta dengan cara yang haram, mau begini segala macam. Ternyata di tengah jalan Allah Subhanahu wa taala datang dengan teguran-tegurannya. Datang dengan bisikan-bisikannya. Ketika kita udah berjalan menjauh sekalipun dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita untuk ngingetin. Untuk ngingetin dengan teguran-tegurannya, dipertemukan sama orang-orang baik, deal nggak boleh gini, dipertemukan untuk orang-orang yang ngingetin kita. Padahal kita dari niatnya kita udah berjalan mau menjauh dari hidayah. Enggak lah, nggak perlu lagi lah yang halal-halal, gue yang haram aja. Mau cobain ini, mau ngambil itu. Segala macam. Ternyata udah begitu sekalipun Allah Subhanahu wa taala masih tetap mendekat, berusaha gimana caranya supaya hidayah ini ya datang sampai kepada kita lewat perantara ya teguran-teguran atau bahkan orang-orang dan segala macam. Jadi hidayah itu semudah itu sebenarnya bagi orang yang mau berjuang untuk mendapatkannya. Sehingga nggak ada ceritanya tuh kalau orang memang jujur berjuang untuk mendapatkan hidayah, terus dia nggak dapat, nggak ada ceritanya. Beda sama dunia, dia udah jujur kerja setengah mati pengen jadi orang kaya, belum tentu, Bahkan kebanyakannya nggak berhasil. Tapi kalau permasalahan hidayah, gampang aja kok, gampang sekali. Gitu. Kalau dia emang udah niat, jujur, mau menjemput hidayah, Allah Subhanahu wa taala kasih. Allah Subhanahu wa taala kasih. Tapi memang harus ada kejujuran untuk menjemput, untuk memperjuangkan hidayah tersebut. Sehingga hidayah kepada orang-orang yang kok dia bisa nggak dapet sih, sebenarnya salah dia. Dia yang udah menutup diri untuk hidayah itu supaya nggak masuk. Jadi dia yang nutup. Udahlah, hidayah udah diketok sini ditutup, diketok situ ditutup, dibisikin sini, dibisikin situ ditutup, diingetin sama fulan, diingetin sama alan, ditutup. Dia yang menutup diri dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang secara hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu mendekat kepada kita di saat kita pun memilih untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Dzunun al-Misri, tiap kali saya menjauh, engkau datang mendekat dengan teguran-teguran, dengan bisikan-bisikan, dengan ingatan-ingatan. Nah, ini udah hakikatnya, sifatnya Allah Subhanahu wa taala ya seperti itu, gitu. Arham gitu. Dia Allah Subhanahu wa taala betul-betul merahmati makhluknya. Dan di antara bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ingin diberikan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala udah kasih sarana dan prasarananya untuk bagaimana kita itu menjemput hidayah tersebut. Sehingga selama kita ada usaha untuk menjemput, Allah Subhanahu wa taala akan kasih. Jadi itu yang pertama. Memang hidayah itu ya harus diperjuangkan. Kemudian yang kedua, terkait tentang permasalahan dunia itu terlaknat, maka ya yang paling penting itu adalah laknat di situ bukan laknat bahasa Indonesia gitu. Tetapi laknat tersebut itu adalah laknat bahasa Arab yang secara bahasa itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mencemplungkan atau menceburkan diri kita terhadap dunia, memiliki dunia ini, memiliki dunia itu, maka yang pertama kali kita harus waspada itu, kalau kita tidak hati-hati, maka apa yang kita miliki itu bisa menjauhkan diri kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara memandangnya seperti itu, Pak. Bahwa apa yang kita miliki ini bisa memiliki potensi untuk menjauhkan diri kita dari rahmat Allah
Subhanahu wa taala. Jangan dipakai ya kalau ke bahasa Indonesia kan jadi artinya rada lari gitu ya. Ya laknat itu kan bahasa Indonesia lebih ke arah ya brengsek atau ya ke arah situ gitu ya, ke arah situ. Tapi enggak begitu dalam hadis itu. Hadis tersebut lebih ke arah bahwa ya dunia itu mal'unun ma fiha, lebih ke arah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, memiliki potensi menjauhkan diri kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tergantung, memiliki potensi. Dalam artian bukan pasti, tergantung gimana cara kita memanage hal tersebut. Kalau di-manage dengan baik, maka mudah-mudahan bukannya jauh, tapi justru dengan dunia kita bisa mendekatkan diri kepada akhirat. Ya, misal Abu Bakar, kemudian misal ya Abdurrahman bin Auf. Nah, ini merupakan sosok-sosok yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu dunia bagi mereka. Utsman bin Affan yang kemudian di-manage dengan baik sehingga apa yang dia miliki bukannya justru melarikan diri dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi justru malah mendatangkan rahmat dan maghfirahnya Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Mana nih, Syafran? Ada 3, 4. Waduh, perempuan juga ada. Sebentar, Bapak dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Cukup menarik hinanya dunia ini ya, cukup kontroversial kalau saya sekilas 45 menit terakhir. Jika dunia itu memang hina bagi Allah dengan topik pada pagi ini, mengapa Allah memerintahkan manusia tetap untuk membangun peradaban, mencari ilmu, dan tetap bekerja keras? Karena apakah menyebut dunia itu sebagai hina itu berpotensi membuat sebagian muslim itu kurang peduli ya terhadap pendidikan, terhadap ekonomi dan tentunya kemajuan dari dunia ini. Karena fenomenanya saat ini, mungkin saya salah, bagi orang-orang yang terlalu hidup mengejar ilmu akhirat, sepertinya kok mereka hidup soleh tetapi mereka jauh dari kemewahan dunia. Ya. Nah, apakah itu menunjukkan memang dunia bukan sebagai ukuran kemuliaan, tetapi yaitu tadi, saya pun bingung untuk bisa menyikapi hal ini. Ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sangat-sangat bagus. Supaya apa? Supaya kita itu jangan sampai mengambil ilmu agama setengah-setengah. Ketika kita bilang dunia itu hina dan segala macam, ini bukan berarti ajakan agar kaum muslimin itu senantiasa berada dalam keterbelakangan dan kemiskinan. Kenapa? Karena terkadang kalau kita ngambil setengah-setengah, ya berarti tiap lihat orang kaya kita selalu gitu. Tiap lihat umat yang lain makin lama makin maju, kita pun juga nggak mau maju. Kenapa? Ya berdasarkan ya riwayat-riwayat yang tadi, nggak usahlah kita nggak usah maju, nggak usahlah kita dalam keterbelakangan terus, nggak usahlah kita jadi warga kelas 2 tersebut. Enggak, ini merupakan dua konteks yang berbeda dan pertanyaannya sangat-sangat bagus. Bahwa ya memang kalau dalam belajar agama nggak mungkin semuanya kita langsung kasih gitu ya ilmunya gitu. Tergantung konteksnya apa dulu. Kalau konteks dalam permasalahan dunia ya tentunya secara zatnya, kemudian bagaimana cara kita mengejarnya, perbandingan dengan akhirat ini merupakan satu pembahasan. Adapun pembahasan yang lain itu adalah yang namanya pembahasan menyejahterakan kaum muslimin. Ini pembahasan beda. Makanya dahulu Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ya mungkin ini ya salah satu pribadi yang bisa dibilang bertentangan gitu ya dalam tanda kutip tentunya. Bertentangannya sama Umar bin Khattab. Kenapa? Karena ketika melihat Umar bin Khattab itu menguasai sepertiga dunia, maka otomatis semuanya punya. Bayangin aja Pak, kaum muslimin dari tengah padang pasir yang di situ nggak ada apa-apa. Yang padahal dikelilingi sama Romawi, dikelilingi sama Persia. Romawi sama Persia aja males masuk ke Mekah. Padahal ini kan dua bangsa penjajah Pak. Semua daerah dijajah sama mereka. Tapi kalau giliran ke Mekah, ke Madinah, ogah gue kagak ada apa-apaan situ. Sampai ogah Pak, sampai nggak mau sama sekali. Ternyata tiba-tiba muncul bangsa Arab dari tengah padang pasir yang nggak punya apa-apa, dapat sepertiga dunia. Jadi kebayang gitu ya, kaum muslimin pada saat itu.
Dari nggak punya apa-apa terus tiba-tiba punya sepertiga dunia. Jadi persis pertanyaannya kayak ditanyakan sama Pak Bambang tadi. Gimana yang tadinya kita itu nggak punya apa-apa terus tiba-tiba dikasih Allah Subhanahu wa taala jebret. Kayak begitu. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bilang, "Wah, ini makin ngaco nih." Gitu. Sehingga dia bersiteru, selalu bersiteru sama khalifah. Sama Umar, sama Utsman gitu. Dia selalu bilang ini terlalu megah gitu. Akhirnya Abu Dzar ya dipeluk sama sahabat yang lain, ya kalau nggak salah Abu Said. Ya, antum jangan tinggal di kota lah. Antum jangan tinggal di kota gitu. Gak cocok. Antum jangan tinggal di kota, tinggal aja di pedalaman gitu. Insya Allah lebih kondusif. Karena orang-orang beda-beda gitu. Dan kita tidak menyalahkan Abu Dzar dan tidak menyalahkan Umar ataupun Utsman, enggak gitu. Karena orang itu perspektifnya beda-beda. Kalau Abu Dzar, dia memandang dunia itu lewat perspektif pribadinya dia. Sedangkan Umar maupun Utsman memandang dunia dari segi tanggung jawabnya mereka untuk menyejahterakan kaum muslimin. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau kita mendapatkan amanah untuk menyejahterakan kaum muslimin, ya otomatis gimana caranya si kaum muslimin itu kalau bisa hidup enak. Hidupnya hidup enak. Seperti itu. Kenapa? Karena kan gak semua kaum muslimin itu bisa menjadi taraf ulama, taraf zuhud, taraf, gak semuanya. Gitu. Yang menjadi standar itu selama yang fardu ain kelar, udah alhamdulillah. Sisanya ya tugasnya seorang pemimpin yaitu menyejahterakan mereka. Gimana caranya? Dibangun sekolah. Ya namanya sekolah untuk bisa menyejahterakan kaum muslimin ya otomatis sekolah itu harus bagus. Harus bagus. Guru-gurunya ya supaya bisa berdedikasi dalam pendidikan ya harus dibayar mahal, Pak. Sehingga zaman dahulu yang namanya khalifah, kekhalifahan zaman-zaman dulu, yang namanya guru-guru ngaji, itu termasuk profesi yang paling banyak uangnya. Digaji sama negara itu puluhan juta. Kalau misalnya kita mau kursin sekarang, itu mungkin sekitar 70 atau 80 juta gajinya per bulan. Ini untuk guru-guru ngaji yang di masjid-masjidnya kaum muslimin. Belum guru ngaji yang diundang untuk mengajarkan keluarga-keluarga pejabat. Ini beda lagi. Tetapi guru ngaji pada saat itu ya begitu. Alhamdulillah ditanggung sama negara. Ya walaupun ada juga ulama-ulama yang tetap mencukupkan gitu. Enggak ada, saya biasa aja. Enggak perlu nerima sampai segitu. Ya ada aja. Tetapi ini merupakan dua perspektif. Ya bagaimana di satu sisi kita itu melihat dunia lewat perspektif pribadi untuk keimanan kita. Di satu sisi yang lain kita juga nggak bisa memungkiri bahwa ya kita nggak bisa anti. Kalau kita makin lama makin anti, kaum muslimin makin terbelakang, makin miskin, makin melarat. Ya iya kalau kita udah punya ilmu dan imannya alhamdulillah bisa memposisikan diri dengan baik. Ya kalau mereka yang nggak punya, berapa banyak orang miskin, orang fakir yang makan susah, sholat pun enggak. Kan gitu ya. Kita pas ngelihat, kasihan banget ini orang. Kasihan banget ini orang. Udah hidupnya susah, sholat enggak. Ya Allah, kasihan banget. Gitu. Jadi yang seperti ini merupakan dua pembahasan terpisah. Dua pembahasan terpisah dan penting untuk disuarakan kembali bahwa sebagaimana di agama Islam itu dia mencela dan dunia itu hina memang di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi lain memang ada tanggung jawab bagi para pemimpin itu untuk menyejahterakan kaum muslimin. Menyejahterakan kaum muslimin dan ini dua pembahasan yang harusnya berjalan seiringan gitu. Berjalan seiringan. Hada wallahu a'lam. Baik. Kayaknya asik banget di pembahasan pagi hari ini. Insyaallah. Biasa karena masalah duniawi masalahnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 6.15. Bagaimana Ustadz? Cukup Pak. Cukup dulu saja ya. Jadi tolong pertanyaannya disimpan nanti untuk pekan depan. Insya Allah pembahasannya masih hampir sama ya karena merasa qanaah. Mohon maaf sekali karena waktu sudah pukul saatnya kita menjalankan syuruk dan juga Ustadz juga perlu istirahat. Mari kita tutup kajian ini dengan lafaz alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Saya nggak tahu hari ini menu sarapannya seperti apa, karena kemarin para petugas kami rihlah ke Sukabumi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, mudah-mudahan menjadikan manfaat, terutama untuk keakraban antar petugas. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi